Halo guys, ketemu lagi bersama saya Lydia Siti Nur Fauzia. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang pengelolaan aset di dalam Odoo. Mari kita simak. Apa sih pengelolaan aset? Pengelolaan aset di Odoo adalah proses pencatatan, pengelompokan, pelacakan, dan pengelolaan aset perusahaan menggunakan modul aset manajemen. Modul ini membantu perusahaan untuk mengelola siklus hidup aset seperti akuisisi, depresiasi, pemeliharaan, hingga penghapusan secara otomatis dan terintegrasi dengan modul lain seperti akuntansi dan inventory. Nah, di dalam pengelolaan aset terdapat fitur modul utama. 1. Registrasi aset, mencatat informasi detail aset termasuk nilai, kategori, dan tanggal akuisisi. 2. Perhitungan depresiasi, mengotomatisasi proses depresiasi aset sesuai metode yang ditentukan, garis lurus, saldo menurun, dan lain-lain. 3. Integrasi akuntansi, menghubungkan pengelolaan aset dengan laporan keuangan termasuk jurnal otomatis untuk depresiasi. 4. Pelacakan siklus hidup aset, mengelola proses dari pembelian, penggunaan, hingga penghentian aset. Lalu terdapat tujuan. 1. Memastikan aset perusahaan tercatat dengan akurat. 2. Mempermudah perhitungan nilai penyusutan secara otomatis dan konsisten. 3. Meningkatkan efisiensi operasional dengan sistematisasi pengelolaan aset. 4. Meminimalkan resiko kehilangan atau kerusakan aset karena pelacakan yang lebih baik. Ada peran apa aja sih pengelolaan aset dalam laporan keuangan? 1. Menyediakan data akurat untuk neraca dan laba rugi. 2. Mempermudah pelacakan beban depresiasi dan akumulasi penyusutan. 3. Meningkatkan transparansi dalam pengelolaan aset tetap. Aset dibagi menjadi dua bagian. 1. Aset lancar, aset yang diharapkan dapat dikonversi menjadi kas atau digunakan dalam siklus operasi normal, biasanya dalam waktu 1 tahun. Contohnya kas, piutang usaha, persediaan, investasi jangka pendek, dan beban dibayar di muka. 2. Aset tetap, aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam operasi perusahaan dan memiliki umur manfaat lebih dari 1 tahun. Contohnya tanah, bangunan, mesin peralatan, dan kendaraan. Nah, di sini ada cara pengerjaan pengelolaan aset Odoo di akunting. Dari aplikasi akunting Odoo RFU, kita masuk ke menu configuration asset models. Nah, kita melihat aset model name dan depreciation method. Kita melihat duration dan juga akun fixed asset, akun depreciation, dan akun expense-nya. Untuk jurnalnya pada miscellaneous operation. Lalu untuk tipe kita melihat non-current asset. Pemilihan tipe di sini akan menentukan automation. Lalu kita kemudian memasukkan vendor bills untuk aset ini dengan memasukkan akun dan kemudian key from. Setelah vendor bills disahkan, maka akan muncul aset seperti pada gambar di atas. Kita kemudian menuju aset ini. Lalu tampak informasi depresiasi pada depreciation board. Lalu kita melanjutkan ke journal entries. Tampak banyak journal entry dengan status drive. Kita kemudian memilih salah satunya. Dan lalu tampak ada informasi bahwa journal entry tersebut akan diposting otomatis pada tanggal yang telah ditentukan oleh sistem. Dan selesai. Jadi, kesimpulannya dalam pengelolaan aset di Odoo adalah merupakan solusi terintegrasi untuk mencatat, mengelola, dan memantau aset tetap maupun tidak berwujud dengan fitur seperti pencatatan otomatis, depresiasi, dan pelacakan aset. Sistem ini mendukung akuntansi yang akurat dan efisiensi pengelolaan aset perusahaan. Nah, cukup sekian penjelasan yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di materi berikutnya. Dadah.